Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwasanya diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu bahwasanya hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Kesedihan gara-gara urusan dunia itu menyebabkan hati kita itu gelap, dan kesedihan karena urusan akhirat itu bisa membuat hati kita itu cerah, bening, bersih, dan disinari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedihan urusan dunia, kita nggak usah sedih kalau gaji kita lebih sedikit ketimbang teman-teman kita. Kita nggak usah sedih ketika rumah kita lebih kecil dari rumah teman-teman kita. Kita nggak usah sedih ketika mobil kita lebih murah dari mobilnya saudara-saudara kita. Kita nggak usah sedih ketika baju kita lebih murah dari bajunya teman-teman kita. Kita nggak usah berkecil hati atau merasa rendah sehingga membuat kita sedih ketika uang yang kita miliki lebih sedikit ketimbang uangnya kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita. Santai aja. Kenapa? Karena kalau kita sedih urusan dunia, iya kan, contohnya semacam tadi, itu bisa membuat kita nggak bersyukur, membuat kita buta akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, membuat kita hasud, iri, dengki terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga hati kita kotor, hasud, dipenuhi dengan iri dan dengki. Setiap kali mereka mendapatkan kenikmatan, kita tersiksa. Na'udzubillah min dzalik. Zulmah fil qalb, kegelapan di dalam hati. Maka ketika hati kita gelap, khalas, kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga yang nampak di mata kita gara-gara hati kita gelap, yang nampak adalah sesuatu yang buruk nampak baik, yang baik nampak buruk. Fata morgana. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Mengira bahwasanya keren diukur dengan pakaian yang kita pakai. Akhirnya muncul pemikiran keren ketika jabatan kita tinggi. Akhirnya mengukur bahwasanya keren ketika uang kita banyak. Akhirnya mengukur keren itu ketika harta kita melimpah. Akhirnya mengukur bahwasanya keren itu ketika bisa mendapatkan banyak wanita. Nek ngoyok ngune PT ya bojone akeh. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Zulma fil qalb. Hatinya gelap sehingga buta, tidak bisa menghormati orang lain kecuali hanya dikaitkan dengan dunia. Siapa itu yang datang? Oh fulan, khalas. Siapa itu? Fulan, gak punya jawaban, khalas. Siapa itu? Oh, orang kaya. Oh masya Allah, ahlan wa sahlan, ya silakan. La haula wala quwata illa billah. Oh siapa itu? Oh yang punya bapak. Oh masya Allah, iya silakan. Ya. La haula. Tidak bisa melihat manusia secara jelas. Yang mereka lihat hanya ukuran duniawi. Siapa yang datang? Oh fulan. Bilang saya lagi di luar. Bilang. Gak mau nemuin. Kenapa? Karena dia miskin. La haula wala quwata illa billah. Oh siapa itu? Oh masya Allah. Sini masuk buran. La haula wala quwata illa billah. Dzulma fil qalbi. Merendahkan orang lain, merendahkan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sedih urusan dunia. Apa-apa dikaitkan dengan dunia, mengukur kemuliaan dengan dunia dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan kita diajarkan Nabi Muhammad SAW tidak ada kemuliaan, kehormatan kecuali dengan seberapa tinggi akhlak kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu manusia ataupun hewan, entah kepada yang muslim ataupun yang non muslim. Dzulma fil qalbi. Tidak akan bisa menghormati makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya dikaitkan dengan dunia. Dan ketika hatinya gelap, khalas muncul sifat tidak bersyukur, tidak terima kasih, buta atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya.
hasud, iri dan dengki, memamerkan harta dan lain-lain. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Tidak bisa menghargai orang lain. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Akan tapi ketika sedih karena urusan akhirat, maka hatinya akan diterangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersih putih bening. Seperti itu. Ya Allah, sedih sekali saya. Kenapa? Tadi malam saya tidur dalam keadaan belum salat witir. Tadi malam saya tidur, saya nggak bangun salat tahajud. Ya Allah, tadi itu niatnya saya sedekah 100.000. Saya rubah menjadi 50.000. Kenapa nggak 100 aja? Kan dari awal sudah niat. Kenapa kayak gitu? Saat naik motor diserobot, habis itu caci maki. Habis itu sadar, kenapa saya kok sampai caci maki semacam? Kenapa? Padahal saya alhamdulillah sudah selamat, nggak sampai kita tabrakan. Alhamdulillah. Kenapa? Sedih karena urusan akhirat, hatinya akan baik, sehingga nampak betul mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu. Subhanallah. Kenapa saya kok sampai mengangkat suara di hadapan ibu saya? Kenapa sampai saya itu mengangkat suara di hadapan guru saya? Kenapa saya sampai jahat kepada kerabat saya, saudara saya, mertua saya, kepada menantu saya, kepada istri saya? Kenapa saya sampai jahat kepada suami saya? Itu semua apa? Kok bisa sampai semacam itu? Karena sedih urusan akhirat. Gak ada satupun orang yang tujuannya akhirat kecuali pasti dia akan semakin baik. Dan tidak ada satupun orang yang berantem aja atau jahat aja kecuali pasti urusannya duniawi, demi untuk mencari kepuasan dirinya, untuk menahan mewujudkan egonya dan seterusnya. Tapi orang-orang yang mencari akhirat, dia tidak akan berantem. Khalas, na'am, khalas. Terima kasih, maaf. Kenapa yang dicari akhirat? Ayo, kecuali di dalam hal-hal yang berkaitan dengan haqqullah atau syariat Allah subhanahu wa ta'ala, boleh marah. Tapi kalau dikit-dikit marah, khalas, itu nggak baik. Maka hammud dunya dhulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Bahwasanya kesedihan gara-gara dunia itu bisa membuat hati kita gelap, buta hatinya, sehingga muncul sifat hasud, tidak bisa bersyukur, membuat kita buta akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak bisa menghormati orang lain dan tidak menghormati orang lain kecuali hanya dikaitkan dengan uang, harta, dan jabatan. Selain itu bodoh amat. Tapi kalau sedihnya karena urusan akhirat, hatinya akan diterangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan cahaya di situ, bersih, bening, bercahaya dan bersinar. Subhanallah. Ya Allah, sedih ketika meninggalkan suatu ketaatan, sedih ketika melakukan suatu kemaksiatan atau keburukan ataupun kejahatan. Tapi kalau hatinya gelap, dia tidak akan sedih ketika meninggalkan suatu ketaatan, dan dia tidak akan sedih ataupun menyesal ketika melakukan suatu kejahatan. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sedih karena urusan akhirat, dan jangan sampai kita itu sedih ataupun merasa menyesal, sedih hanya karena urusan duniawi. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala min dzalik. Karena yang ngomong ini Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu orang yang sangat kaya sekali. Lalu orang yang kaya kayak gitu mengatakan semacam ini, berarti beliau kan sudah mengalami semacam itu. Maka ya kita berusaha sedikit demi sedikit melatih diri kita agar supaya senantiasa merasa sedih ketika kita itu meninggalkan kebaikan, dan merasa sedih ketika kita itu melakukan suatu kejahatan atau ketidakbaikan ataupun kemaksiatan. Dan jangan sampai kita sedih hanya karena urusan duniawi. Kalau banyak gaji, kalau mahal baju atau mobil, kalau tinggi jabatan, gak usah sedih. Yang penting kita baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik kepada siapa? Sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah hakikat kemuliaan, hakikat kehormatan, dan hakikat kesuksesan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kuntu mukhti'an shawibun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.